Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Kali ini saya mau bahas tentang apa itu BMS ya. Di depan saya sudah ada beberapa sampel BMS. Nah, sebenarnya BMS itu apa sih? Nah, seberapa pentingkah BMS dipasang di suatu alat elektronik? Oke, sebelum saya jelaskan lebih jauh, apa itu BMS? BMS adalah kepanjangan dari Battery Management System. Jadi fungsinya adalah untuk memanage baterai, mengatur baterai ya, mengatur aliran arus di baterai. Tentunya beberapa BMS juga memiliki fitur-fitur berbeda tergantung dari jenis dan keperluannya untuk apa dulu. Hampir di semua alat elektronik yang menggunakan baterai ya, apapun itu jenis baterainya, mau baterai laptop, baterai cordless dan blender, dan apapun itu biasanya memang terpasang sebuah BMS. Tujuannya adalah pertama dia untuk memproteksi baterainya, tidak terjadi kelebihan charging ataupun kelebihan discharging ya. Jadi menjaga umur baterainya sendiri sebenarnya ya fungsinya. Jadi sebelum rusak ke baterai dijaga dulu sama BMS tersebut. Adapun baterai yang digunakan untuk BMS banyak tipenya ya. Salah satunya ini adalah 18650. Ini adalah salah satu baterai lithium ion yang biasanya digunakan untuk beberapa perangkat elektronika. Salah satunya yang saya punya di sini adalah baterai cordless ya. Ini adalah baterai untuk bor ya, bor yang dicas seperti itu. Nah, ini dia ya, salah satu bornya. Ini yang ukuran yang 12 volt. Satu lagi ini ada baterai sebuah impact range ya, ini totalnya sekitar 21 volt. Di dalamnya juga sama, terdapat sebuah BMS. Jika tidak percaya, mari kita lihat. Nah, ini dia. Ini adalah suatu rangkaian listrik, satu rangkaian elektronik yang kita sebut dengan BMS. Bentuknya memang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya. Tetapi di dalam suatu baterai biasanya ada sejenis card atau potong PCB seperti ini. Inilah yang disebut dengan BMS. Tentunya spesifikasinya sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Mari kita lihat pertama dari BMS tipe 2S. Ini adalah BMS tipe 2S, artinya digunakan untuk baterai lithium ion dengan susunan 2S atau seri 2 buah atau 2 seri. Jadi cukup di sini dipasangkan B-, B+, dan BM, artinya ini adalah 3 titik untuk dipasang ke baterainya, dan ada P+ dan P negatif, ini artinya untuk input dan outputnya. Nah, kalau kita lihat lebih detail, oke, mari kita lihat. Nah, di sini ada U1, ini adalah IC chargingnya. Nah, ini tentunya di sini untuk mengatur mengatur ketika dia penuh kondisi baterainya, maka chargingnya harus diputus secara otomatis atau secara elektronika. Jadi jangan khawatir jika selama terpasang BMS, kalau kita ngecas terlalu lama, maka baterainya akan aman selama BMS bekerja dengan normal. Kita lanjut dengan yang kedua. Nah, di sini kalau kita bandingkan jelas ini ukurannya lebih besar. Kalau kita perhatikan lebih dekat lagi, untuk BMS 3S ini artinya untuk baterai dibuat serinya 3 buah, di sini terdapat di sini ada beberapa fitur tambahan, yaitu MOSFET-nya lebih banyak. Artinya dia bisa melewatkan arus yang lebih besar lagi sesuai dengan yang saya jelaskan tadi. Nah, buat kalian yang ingin mencari beberapa BMS, nah mungkin bisa melihat dulu spesifikasinya. Yang saya tampilkan ini adalah tidak ada fitur balancing baterainya. Apa itu fitur balancing baterai? Jadi menjaga baterai setiap selnya tegangannya sama. Ya, kalau tidak ada fitur itu dipastikan bahwa tegangan baterainya pasti tidak akan sama. Untuk yang saya tampilkan di sini memang tidak ada fitur balancingnya. Kita lihat ke BMS jenis 3S tetapi versi yang berbeda. Nah, di sini sama. Di sini sama-sama BMS 3S tetapi untuk bentuknya di sini dimensinya memang seperti bentuk segitiga karena disesuaikan dengan bentuk baterai yang dirakit. Nah, kalau kita lihat apa bedanya BMS yang sini dengan yang di sini. Oke, kalau kita lihat lebih detail, sudah kelihatan bahwa jumlah MOSFET-nya di sini lebih banyak. Di sini ada 4 buah. Kalau saya kategorikan ini adalah kapasitas 20 ampere. Artinya arus yang dilewatin secara outputnya itu adalah maksimal 20 ampere. Kalau yang ini maksimal hanya 10 ampere. Tapi tetap jangan khawatir, 10 ampere ini cukup besar untuk baterai cordless, ini sangat cukup. Dan kalau kita lihat, di sini ada termostat atau sensor suhu ya. Jadi ini proteksi ketika overheat maka arusnya akan diputus. Ini adalah salah satu BMS dengan memiliki
safety tambahan. Kalau di sini tidak ada safety tambahan, kalau di sini sudah ada safety tambahan, yaitu sudah ada sensor suhunya. Dan di sini juga sudah ada indikator lampu ketika dia charging dan sudah penuh, maka lampunya akan menyala, akan memberikan indikator bahwa lampunya sudah penuh. Oke, kita balik lagi ke BMS yang terakhir. Ini adalah BMS 5S, artinya 5 susunan baterai ya. Di sini terdapat ada 10 baterai totalnya, tetapi yang diserikan hanya 5 buah saja. Total output keluaran ada sekitar 21 volt. Tentunya kalian sudah familiar dengan produk ini, mungkin pernah saya review juga di video saya sebelumnya. Kita akan fokus ke BMS-nya. Lihat di sini ada 2 buah MOSFET. Di sini artinya dia kapasitasnya hanya 10 ampere. Jika saya ingin upgrade cukup mudah. Di sini ada slot MOSFET kosong, maka saya akan pasang di sini. Nah, di sini ada MOSFET tambahan, maka tinggal saya pasang seperti ini, maka kapasitasnya bertambah otomatis menjadi 15 ampere. Jangan salah paham bahwa dengan menambah MOSFET ini bukan menambah arus yang keluar, tetapi dia hanya menambah pembatasannya ya. Jadi dia yang tadinya hanya bisa melewatkan 10 ampere, dia ketika saya pasang lagi satu MOSFET, maka dia kapasitasnya bertambah menjadi 15 ampere. Artinya di sini bukan kapasitas baterai, tetapi kapasitas arus yang dilewati maksimumnya. Baik, saya akan simulasikan seperti apa maksud dari pembatasan arus. Ketika saya memakai motor ataupun beban, jika melebihi dari batas arus maksimumnya, maka dia akan memutus arus secara otomatis. Baik, saya akan simulasikan bagaimana cara bekerja BMS. Kita lihat tegangan di sini, saya sudah pasang dulu ya. Ini output dari BMS ini dipasang ke voltmeter dan amperemeter, kemudian outputnya saya pasang lagi ke impact wrench ini ya. Ini sudah saya pasang kabel. Jadi kalau saya tekan, nah ini, tuas ini, maka dia akan terbaca arusnya. Oke ya, kelihatan ya. Oke, jadi begini caranya. Ketika saya mengaktifkan atau mengaktifkan trigger ini dan dia membuat dia berputar, maka akan ada arus yang mengalir. Nah, kita lihat. Arus yang mengalir tadi ada sekitar 2,4 ampere. Nah, sedangkan di sini ada 2 buah MOSFET, artinya di sini kapasitasnya dia ada 10 ampere. Selama dia di bawah 10 ampere, maka akan berjalan dengan normal. Ketika saya tambah bebannya, otomatis dia juga akan bertambah arusnya. Mari kita lihat, saya tahan sedikit saja, maka arusnya pasti lebih dari 2,4 ampere. Oke. Nah, akan nambah ya kalau saya tahan sedikit. Otomatis arusnya akan terus nambah. Seiring dengan bertambahnya beban, maka arusnya akan bertambah juga. Selama BMS ini di bawah kapasitas maksimumnya, arus yang mengalirnya, maka akan tetap aman. Ketika dia melebihi dari 10 ampere, maka otomatis BMS ini akan cut off jika itu berjalan normal. Tetapi jika dia mengalami kelainan ketika dipaksakan, maka BMS ini akan jebol. Maka saya sarankan tidak mengutak-atik setelan pabrikan. Ketika saya modif-modif, misalkan motornya dililit ulang, ditambah ukuran spoolnya, maka otomatis arus yang melewatnya pasti melebihi dari standar pabriknya. Efeknya kemana? Efeknya adalah BMS-nya bisa jebol. Kecuali kalian sudah memikirkan atau mendesain rangkaian elektroniknya kembali. Ketika kalian melakukan modifikasi di motor, kemudian kalian lakukan upgrade di BMS-nya, otomatis itu akan berjalan aman-aman saja. Oke guys, kira-kira penjelasannya itu. Mudah-mudahan ada gambaran apa itu BMS dan fungsinya seperti apa. Silahkan berikan komentar kalian di bawah. Jika ada masukan, jangan lupa tinggalkan komen dan jangan lupa subscribe juga. Thank you sudah menonton sampai beres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.